Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ala hadzal nahar al-mubarak nastati wa an najzamiya fi hadzal liqa linastamira darsana fi madatin nahw. Bada'na fi babil kalam wa qad wasalna ila asma wa qad arafna ma huwal kalam wa ma aqsamul kalam huwa thalathatun huwa ismun wa fi'lun ja'ali ma'na wal an na'tu ila alamatil ism. Nah, sekarang insyaallah kita akan masuk ke alamat isim. Jadi dalam bab kalam itu pertama ta'rif kalam, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wadi. Yang pembagiannya wasifu salah satun ismun fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Kemudian muallif matan jurmiyah berkata qala al-muallif rahimahullah al-ismu khaffi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khaffi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Nah, hadhihi arba'atu alamatin lil ismi. Nah, kemudian disyarah bahwasanya isim itu memiliki 4 tanda. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh muallif atau penulis dari matan al-jurmiyah. Yang pertama bahwa yu'rafu bil khafdi, yaitu yang pertama isim itu diketahui dengan adanya al-khafdu wal jarru. Al-khafdu itu adalah jar. Walakinnal kufiyina yu'abbiruna 'anil jarri. Nah, ada perbedaan penyebutan antara mazhab Kufiyin dengan mazhab Basriyin. Ya, ketika kita belajar pada muqaddimah bahwasanya nahwu itu terbagi kepada 2 golongan. Golongan Kufi dan golongan Basriyin. Kufiyin dan Basriyin. Nah, di sini di khafd atau fujar ini mereka berbeda pendapat tentang penyebutannya aja, tapi maknanya tetap sama. Nah, bagi orang-orang Kufi menyebut khafd itu adalah menyebut jar itu adalah khafd, sebagaimana tadi dalam matan jurmiyah bil khafdi. Kemudian wal basriyin yu'abbiruna 'anil khafdi bil jar. Dan orang-orang Basrah Basriyin mengibaratkan atau menyebut khafd itu adalah jar. Jadi kalau yang menyebut khafd adalah Kufi, menyebut jar adalah orang-orang Basrah Basriyin. Wa illa fal ma'na wahidun. Nah, tapi maknanya tetap sama, tetap satu, tidak ada perbedaan makna, hanya beda nyebutin aja. Kalau contoh, kalau kata orang Jawa, kalau kata orang Jawa masuk itu, kata orang Banten masuk itu manjing, kalau kata orang Sunda masuk itu adalah masuk, itu cuma beda beda pelafalan, beda dalam penyebutan aja, tapi maknanya sama, masuk ke dalam. Nah itu, jadi orang-orang Kufi dan orang-orang Basrah berbeda penyebutan antara khafd dan jar, tapi maknanya tetap sama. Lakin hadza istilahun lahum, hanya istilah bagi mereka saja. Al-Kufi yaqulu khafdun wal Basri yaqulu jarrun. Itu khafd, orang Basrah menyebut jar. Fa idza wajadna. Nah, kesimpulannya adalah
fa idza wajadna kalimatan mahfudatan arafna annaha ismun. Apabila kita menemukan satu kata berharokat kasrah, mahfudatan berharokat kasrah atau mahfud, baik itu tandanya kasrah ataupun tandanya fathah, kalau mamnu min as-sarfi itu nanti kita akan pelajari. Arafna annaha ismun, maka kita tahu bahwa itu adalah kalimat isim. Seperti kitab aliyin, kitabun aliyin. Nah, maka fa'aliyin ismun, lafaz ali isim. Kenapa di sini tandanya adalah khafd, jar, kasroh, tanda jarnya adalah kasroh. Kitabun di sini kata jadi isim juga. Aliyin di sini kitabun sebagai mubtada, wa huwa mudhaf, aliyin mudhaf ilaih, wa huwa majrur atau mahfud, bisa majrur bisa mahfud tergantung orang menyebutnya apa. Wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Ketika kita lihat ada satu kata itu mahfud atau majrur jar, maka itu adalah isim. Li'annahu mahfudun bil idhofah, karena ini kenapa jar? Karena jarnya oleh idhofah, sesuatu yang disandarkan. Mudhof ilaih idhofah. Wa kadzalika marartu bi rajulin karimin. Ya. Marartu bi rajulin karimin. Kalau karimin fakarimin alamatuha khafdu, yakni jurrah. Nah, lafaz karimin ini khafd atau jar. Fa idza ra'ayna kalimatan, kalau kita menemukan kalimat yang jar, maka au mahfudatan atau ala takdir al-mu'allif, mahfud yang disebutkan oleh mu'allif fahiya ismun, maka itu adalah isim. Jadi alamat atau tanda pertama cara kita mengenali isim adalah kita lihat kata itu kalau ada tanwin, kalau ada jar, baik jarnya itu tandanya dengan kasroh atau fathah bagi alam mamnu min as-sarfi, maka itu adalah isim. Kemudian kadzalika yu'rafu bitanwin. Nah, yang kedua adalah tanwin. Tanwinu la yadkhulu illa 'alal asma. Nah, isim ciri khususnya adalah yang kedua tanwin. Tanwin ini tidak akan masuk ke dalam fiil. Tidak akan ada doroban. Doroban ya dribun, enggak ada. Dorobin, enggak ada. Karena isim tanwinu la yadkhulu illa 'alal asma. Di sini ada kata illa. Ada kata la, nafi ditambah ada illa, itu berarti artinya ada penekanan. Ada tul hasri. 'Alal asma hanya kepada atau ada pada isim saja. Wa idza wajadta kalimatan munawwamatan munawwanatan fa'lam annahu ismun. Nah, apabila kita menemukan kata yang ada tanwinnya, contoh ini tanwin, baik tanwin dhamma, tanwin kasrah, tanwin fathah, dhammatain, kasratain, fathatain, fa'lam annaha ismun. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah isim, termasuk kepada isim. Bukan fi'il, bukan harf. Sawa'un fi dzalika in kana tanwinu bil fathi. Ini contohnya Zaidan. Baik itu tanwin fathah au dhammi mislu kitabun au al-khafdi mislu aliyin. Kalau qulta Zaidun qa'imun fa kullun min hatainil kalimataini ismun. Jadi ketika kita menemukan kata yang ada tanwinnya atau kata itu bisa dimasukin tanwin, maka itu adalah kalimat isim.
kata isim. Alamatu ismiyatihima at-tanwin, dan alamat dari semuanya adalah tanwin. Fa in qila hadza rajulun fa rajulun ismun alimna hadza min at-tanwin. Nah, kenapa rajulun disebut isim? Karena kita tahu dari tanwin. Wa marartu bi rajulin ismun fahiya alamatani al-khafd wa tanwin. Nah, di sini kalau kita lihat aliyin, di sini punya dua tanda. Cara kita mengenali ali ada dua tanda. Yang pertama, tanda pertama adalah tanwin kasratain, yang kedua khafd atau jar. Wa mislu hadza law qulna hadza darun wasi'atun wa qawluhu ta'ala waja'u bi sihrin 'azim. Fi sihrin ismun. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh tanwin, bahwasanya semua kata yang ada tanwinnya maka itu adalah kata isim. Nah, dalam pembahasan atau syarah dari matan dari kitab Alfiyah, tanwin, ada penjelasan mengenai pembagian tanwin. Nah, tanwin itu adalah tanda isim. Yang kedua, adalah masdar dari lafaz munawwamatan tanwinan. Nah, tanwin itu apa sih artinya? Memberi nun secara bunyinya, bukan tulisan. Jadi ketika kita melafalkan kata itu, seakan-akan di akhirnya ada kata nun, maka ada nun. Aliyin, kalau kita tulis secara tulisan makin aliyin. Nah, nunnya itu seakan-akan ada kata ada huruf nun di akhir, itu adalah tanwin. Bukan secara tulisan, bukan aliyin atau kitabun, bukan kitabun, ini salah. Hanya di ucapannya saja, bukan di cara penulisannya. Nah, tanwin itu terbagi kepada 4. Tanwin ada 4. Yang pertama, tanwin tamkin. Tanwin tamkin, yaitu tanwin standar yang pantas disematkan kepada kalimat-kalimat isim yang mu'rab selain jama' muannats salim dan isim seperti lafaz jawar, tawash. Nah, tanwin tamkin itulah ini. Tanwin secara umum, pada umumnya biasa pada isim-isim yang mu'rab, yang bisa berubah-ubah harokatnya. Ini adalah tanwin tamkin. Ya, kita tulis tanwin tamkin, yaitu tanwin secara pada umumnya masuk kepada isim-isim mu'rab seperti kitabun, aliyun, ya, zaidun, zaidan, zaidin, itu adalah tanwin tamkin. Yang kedua, tanwin tamkir. At-tanwinut tamkir. Tanwin tamkir. At-tankir. Apa sih tanwin tankir? Tankir ya, yaitu tanwin penakiroh. Ya, kita tahu dalam isim itu ada yang nakir, ada yang ma'rifah. Nakiroh itu adalah sesuatu yang belum jelas secara khusus. Kalau ma'rifah sudah ketahuan, sudah jelas gitu mana orangnya, seperti apa orangnya. Tapi kalau nakiroh itu masih umum, yang disematkan kepada kalimat abni itu kata atau kalimat yang berubah harokat akhirnya. Jadi dalam isim abni berarti harokatnya tidak bisa berubah. Bagaimana dalam fi'il juga fi'il abni, fi'il mu'rab. Isim juga sama.
ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi nggak bisa berubah tuh huruf akhirnya. Nah, sebagai pembeda antara yang ma'rifah dengan yang nakirahnya. Jadi di sini tanwin tankir itu muncul ketika dua kata yang sama tetapi disebut dua kali, atau satu kata yang sama, satu kata disebut dua kali gitu. Yang pertama ma'rifah, yang kedua dikasih tanwin supaya jadi nakirah. Contohnya sibawai. Ya, sibawai ini adalah kata mabni. Contohnya marortu, bisibawaihin, wasibawai. Nah, di sini orang tuh bisibawaihin, bisibawaihi, wasibawaihin akhar. Di sini satu kata isim yang mabni dilafalkan dua kali. Nah, yang satu ma'rifah, ketahuan orangnya. Yang kedua ini jadi umum, wasibawaihin akhar, jadi nakirah. Nah, ini makanya disebut dengan tanwin at-tankir. Yang tiga, tanwin muqabalah, al-muqabalah, at-tanwinu al-muqabalah. Apa tanwin muqabalah? Yaitu tanwin harapan yang kita sematkan kepada isim jamak muannats salim. Jadi tanwin muqabalah adalah tanwin yang masuk hanya kepada jamak muannats salim. Apa jamak muannats salim? Yaitu jamak salim yang untuk perempuan. Karena jamak muannats itu ada dua, jamak muannats salim, ada jamak mudzakkar salim. Nah, karena seterusnya sebagai yang ada di jamak mudzakkar salim. Nah, kalau kita pernah belajar, ada mufrad, musanna, dan jamak. Ada kata yang menunjukkan satu, ada kata yang menunjukkan dua, dan ada kata yang menunjukkan tiga atau lebih. Jadi dalam bahasa Arab disebut banyak itu kalau tiga atau lebih. Nah, yang menunjukkan satu adalah mufrodun, yang menunjukkan dua adalah mustanna, dan yang menunjukkan tiga atau lebih adalah jamak. Dan jamak terbagi kepada tiga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Oke. Nah, ketika yang mudzakkar salim yang muslimuna, jamak muannats salimnya adalah muslimat. Nah, kalau di jamak mudzakkar salim ada nun, baik secara tulisan maupun secara bacaan, secara lisannya, muslimun. Nah, di jamak muannats salim kita kasih tanwin, muslimatun, muslimatin. Muslimatin. Tin ini jadi seakan-akan kita membaca ada nunnya. Nah, maka disebut tanwin al-muqabalah, yang muqabil, yang berhadapan atau yang berkebalikan. Ya, jadi yang ketiga adalah at-tanwin al-muqabalah, dan yang keempat tanwin al-iwad. Tanwinul iwad.
Al-iwad. Apa yang artinya tanwin iwad adalah pengganti. Iwad artinya pengganti. Nah, tanwin iwad ini, tanwin pengganti ada 3 macam. Yang pertama, tanwin iwad terhadap jumlah. Jadi, tanwin ini adalah pengganti dari kata atau jumlah atau huruf yang dibuang, diganti oleh seorang atau sebuah tanwin. Nah, yang pertama, tanwin pengganti dari jumlah atau dari kalimat. Ya, tanwin yang pantas disematkan pada lafaz id. Id sebagai pengganti dari jumlah sesudahnya. Contohnya wa antum hina idzin tanzurun. Maksudnya ketika nyawa sampai kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Ketika kalian itu sedang melihat. Maksudnya adalah kata yang dibuang adalah, atau kalimat yang dibuang adalah ketika nyawa sampai kerongkongan. Nah, wa antum hina idzin tanzuruna hina ma arruh ilal khalq, kayak gitu. Jadi itu dibuang digantikan oleh tanwin izin, tanwin yang ada di izin. Nah, yang kedua, tanwin pengganti dari kata, kalimat isim, dari kata, satu kata aja. Contohnya ada di kalimat kullu. Contohnya kullun qa'imun. Nah, di situ ada kata yang dibuang dan digantikan oleh tanwin yang ada di huruf lunnya, di kulun qa'imun. Maksudnya adalah kullu qalibin atau kullu insanin, kullu mudarrisin, kullu rajulin, tentu saja, tapi dibuang dan diganti oleh tanwin. Maka tanwin iwad itu ada yang untuk jumlah kata dan yang terakhir untuk huruf, mengganti huruf. Jadi ada satu huruf yang dibuang dan digantikan oleh tanwin. Ada di kata jawar dan wash dan lain sejenisnya. Wamar tubirojulin haulai jawarin. Jadi tanwin ada 4. Yang pertama tanwin at-tamkin, yang kedua at-tankir, dan yang keempat al-iwad. Dan iwad tanwin iwad ada 3. Al-jumlah, dan yang ketiga huruf. Ya, tanwin yang pertama at-tamkin adalah tanwin seperti biasa yang masuk ke dalam isim-isim. Ya, Zaidun, Aliyun, Rajulun, Muslimun, Tolibun, dan yang lainnya. Tanwin tankir masuk ke isim mabni yang dimana di situ satu isim, yang satu ma'rifah, yang kedua dikasih tanwin menjadi penakirohan, tankir, ditankirkan. Dan yang ketiga adalah tanwin al-muqabalah, tanwin yang sebagai yang berhadapan atau yang berhadapan dengan tanwin yang ada huruf nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Ya, tanwin muqabalah ini khusus masuk ke jamak muannats salim, jamak yang masuk di perempuan. Muslimatun, qolibatun. Tanwinnya adalah tanwin yang berhadapan atau sebagai yang menghadapi, istilahnya ya gitulah. Kalau di sana mah ada nun, kalau di sini ada tanwin. Jamak mudzakkar salim ada nun, di jamak muannats salim ada tanwin. Yang muqabalah yuqabil. Dan yang keempat ada tanwin i'rab. Tanwin i'rab itu adalah tanwin pengganti. Jadi ada sebagian huruf atau kalimat atau kata yang dihilangkan dan diganti oleh tanwin saja. Tanwin
kalimat ada 3 jumlah kalimat dan huruf. Itu pembahasan tentang tanwin. Kemudian kita balik lagi ke Jurmiyah, ke mata syarah mata Jurmiyah. Al-thalis, dan yang ketiga, tanda isim yang ketiga adalah wadukhulil alif wal lam. Masuknya alif dan lam. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat antara orang-orang Basriyin dan orang-orang Kufiyin. Wal Basriyin yaqulun dukhulu am. Nah, perbedaannya adalah di cara penyebutannya. Kalau orang-orang Basrah menyebut al, bukan alif dan lam. Kenapa? Wal khilafu fi hadza yasir. Perbedaan di sini hanya kecil aja perbedaannya. Fal basriyuna yaqulun inna hadza kalimatun mukawwanatun ini. Alif lam ini terdiri dari 2 huruf. Wal kalimatu min harfaini yuntaqu bilafziha. Dan kalimat yang terdiri dari 2 huruf, setiap kalimat yang terdiri dari 2 huruf maka kita menyebutkannya sesuai dengan lafadznya al. Contoh lain kayak fi, min. Ini terdiri dari 2 huruf dan dilafalkan, disebutkan, cara penyebutannya adalah dengan lafaznya, bukan dengan hurufnya. Itu kalau kata orang Basriyin atau orang-orang Basrah. Al, jadi al, bukan alif dan lam. Nah, sedangkan wal kufiyun dan orang-orang kufi yaqulun innaha kalimatun mukawwanatun min harfaini. Ya, ini terdiri dari 2 huruf. Lakinnahuma harfani hijaiyani. Akan tetapi keduanya itu adalah huruf hijaiyah. Ahaduhuma laisa asliyan, dan 1 huruf itu bukan huruf asli. Wal hamzah, yaitu mana yang bukan asli, yaitu ini, hamzah ini. Wal hamzatu fi'al hamzatu waslin, dan hamzah yang ada di sini adalah hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Ya, hamzah wasal adalah hamzah yang ketika di pertengahan kalimat dan yang disambungkan hamzahnya tidak disebutkan atau tidak dibaca. Fahya laisat asliyah, maka itu bukan huruf asli. Hatta naqula, sehingga kita menyebutkannya innana nantuku fi lafziha idzan nantuku bismiha. Nah, kita bukan menyebutkan secara lafaznya tetapi secara hurufnya. Panaqulu al alifu wal lam. Maka cara penyebutannya adalah alif dan lam, bukan al. Nah, itu perbedaan antara orang-orang Basrah dan orang-orang Kufi. Cara penyebutan al ini, alif dan lam, ada yang menyebut al. Ini tanda isim. Yang ketiga adalah alif dan lam, kata orang Basrah, kata orang Basrah al, kata orang Kufi alif dan lam. Tanbih, ya, ini yang harus kita perhatikan. Surah Kufiyuna wal Basriyuna yakhtalifuna aidan fi al fi mithli qawlihi ta'ala dzalikal kitabu kal basriyuna yaqulu alamatu ismiyah al kitabu al amal kufiyuna fa yaquluna illa alamatu ismiyatiha al alif wal lam. Nah, jadi dalam menyebutkan tanda isim juga beda mereka. Ada yang bilang al, ada yang bilang alif dan lam. Kemudian lanjut, hujjatul basriyin anna al harfani wal kalimatu idzan kanat harfiyah yuntaqu bil lafzih. Dan juga disebut bahwasanya orang-orang Basrah itu berpendapat ketika itu terdiri dari 2 kata atau 2 huruf, ketika lafaz terdiri dari 2 huruf, maka disebut atau dilafalkan dengan lafaznya. Walihadza naqulu min, maka kita bilang min, bukan min dan nun. Wala naqulu al mim wan nun hurufun jarrin. Ya, min, bukan mim dan nun. Wa taqulu al lam harfu jarrin. Wala naqulu li harfu jarrin. Ya, jadi kata orang-orang Basrah, ya, orang ini terdiri dari 2 huruf, masa disebut alif dan
lam ya Allah. Nah, lakin akan tetapi orang-orang kufri yaquluna inna hamzah laisat asliyatan, ya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, hamzahnya hamzah wasal bukan hamzah asli, maka ini disebut al alifu wal lam. Lakin hadzal khilaf la yartatibu ala syai'in li'annahu khilafun lafzi. Nah, ini ya cuma cara penyebutannya aja, bukan perbedaan yang sangat mendasar dan urgent, hanya secara lafaz saja, bukan secara makna. Tapi kalau maknanya sama, kita wajah. Nah, kemudian ketika kita melihat satu kata fiha al alif wal lam, di situ ada alif dan lamnya, fa'lam annaha isim, maka itu adalah isim. Kama fi qoulihi ta'ala was-samaa'i dzatil buruj. Nah, lafaz as-sama. Was-samaa'i dzatil buruj. Fis sama huna aidan ismun wa alamatul ismu wa alamatu al alif wal lam. Nah, as-sama ini adalah isim. Apa cara kita mengetahui bahwa ini adalah isim? Fiha al alif wal lam, karena di situ ada alif dan lam. Dan juga al buruj isim, karena di situ ada alif dan lam. Wa taqulu fi hadhil ayyami qasirun. Nah, al-lail juga isim karena ada alif lamnya. Qasirun juga isim karena di situ ada tanwin. Wa qala ta'ala falyabudu rabb hadzal bait. Al baitu ismun alamatu al-qabdu wa dukhulul alif wal lam. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah tahu tiga tanda isim, maka kita harus menunjukkan tiga-tiganya. Contoh, was-samai. Ini adalah isim, kenapa? Karena ada jar, as-sama ini jar, dan yang kedua adalah adanya alif lam. Jadi udah ada dua tanda. Datil buruji sama al-buruji juga kasroh atau jar dan alif lam. Nah, kita kemarin membahas di pembagian kalam, kita membahas bahwasanya al itu terbagi kepada tiga. Alif lam ini terbagi kepada tiga. Yang pertama ada al ta'rif, alif lam ta'rif. Yang kedua alif lam mausulah, al mausulah, dan yang ketiga ada alif lam az-zaidah. Ya, kita kemarin sudah bahas, yang mungkin nanti insyaallah dibahas lagi. Apa perbedaan antara tiga al itu? Alif lam al mausulah, yang kedua alif lam at-ta'rif, yang ketiga alif lam az-zaidah. Kemudian tanda isim yang keempat yang terakhir adalah hurufil khafdi wa hurufil jar anil kalimati alamatun ala anna ismun. Dan yang keempat, tanda isimnya adalah masuknya huruf jar di awal, didahului oleh huruf jar. Contohnya qala Allah Ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillah, ya, lillahi. Nah, di sini apa ada jar? Maka ini adalah isim. Min qablu. Terus kenapa di sini qablu bukan qabli? Nah, qablu dan ba'du dan qulu itu adalah dikatakan bahwasanya itu mabni. Dan ketika dia tidak bersambung dengan yang lain, maksud mabninya gini, ketika dia tidak bersambung dengan yang lain, maka ketika masuk huruf jar dia tidak kasroh tapi domah. Tapi kalau masuk dia sebagai mudhof atau ada contoh
contohnya ada domir, qablikum, nah maka disitu barulah kasroh. Tapi kalau dia sendirian, dia jomblo, qablu, ba'du, kullu. Nah, inilah qablu dan ba'du ketika dia sendirian. Kalau ada huruf, meskipun ada huruf jar, dia tidak berharokat kasroh. Min qablu. Tapi ketika bersambung dengan domir atau dengan isim yang lain, dia posisinya sebagai mudhof, maka barulah kasroh. Min qablikum, min ba'dikum, min ba'dihim, min ba'di Musa. Nah, ketika dia jadi mudhof barulah kasroh. Nah, kemudian sekarang kesimpulannya adalah qablu ini adalah isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar. Sebagaimana juga dari min ba'du. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wala yaqulal jaddi minka al jaddu. Nah, minka, ka ini adalah isim, yaitu isim dhamir. Fal kafu ismun li dukhuli hurufil khafdi wa huwa min. Ya, jadi kaf ini isim karena ada huruf jar yaitu min. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad. Falafzul jalalah Allahu ismun li dukhulil alif wal lam alaihi wa ahadun ismun li ajli tanwin. Nah, ini ya, jadi tadi bahwasanya ketika ada isim yang didahului oleh huruf jar, maka itu adalah isim. Sekarang kita melihat contoh-contoh untuk keempat tanda isim yang tadi kita sebutkan. Yang pertama ada tanwin, ada khafd atau jar. Yang kedua ada tanwin. Yang ketiga masuknya alif dan lam. Dan yang keempat didahului oleh huruf jar. Contoh Allahu ahad. Allahu, lafaz Allah ini isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Ahadun, kenapa isim? Karena ada tanwin. Kayak gitu. Wa qala ta'ala wa kanu yusirrun 'ala al-hinsil 'azim. Al-hinsu, hinsi al-'ala ini isim. Kenapa didahului oleh huruf jar? Dan yang kedua karena kasroh atau jar. Yaitu contoh-contoh. Nah, jadi tanda isim itu ada 4. Yang pertama bil khafdi, yang kedua at-tanwin, yang ketiga dukhulul alif wal lam, dan yang keempat huruful khafdi atau huruf jar. Ya, itu untuk pembahasan kali ini. Sebelum ditutup, Syekh Utsaimin menambahkan tanbih. Ikhtasara al-muallif rahimahullah ta'ala fi matnihi dzalika wa illa fa huwa qad taraka alamatan hiya min ahamil alamat ala wa hiya isnad. Nah, kata Syekh Utsaimin, penulis dari kitab Jurmiyah ini melewatkan satu tanda yang penting, satu tanda isim yang sangat-sangat penting, yaitu al-isnad. 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 Apa itu isnad? Al-isnad adalah kata yang disandarkan. Ini kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi secara makna. Nah, al-isnad itu ada dua, ada musnad ilaih. Ada yang disandarkan, ada yang bersandar. Ada yang disandarkan, ada yang bersandar. Contoh, kita bersandar di pundak, bukan pundak ini. Kita bersandar di dinding. Kita sebagai orang yang bersandar, dan ini yang disandarkan. Ada yang musnad ilaih. Nah, itu salah satu tanda isim. Contohnya Khalidun najihun. Khalidun sebagai mubtada dan najihun sebagai khabar. Ada musnad ilaih. Itu adalah satu tanda isim yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi secara makna atau secara faedahnya. Ya.
khususnya bagi diri saya sendiri, untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Syukran katsiran ala husni istimi'ikum wa ihtimamikum wa la'afu minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.